Sayang sekali. Ini hanya harta yang diberikan oleh tuanmu kepadamu. Mata Dewa Qin Yichen acuh tak acuh, dan cahaya di matanya terpantul dari kegelapan, membuatnya lebih gesit. Aku sudah memberitahumu bahwa setiap kali kamu menggunakan salah satu harta yang diberikan tuanmu, kamu akan melangkah lebih jauh dari kematian. Pada saat berikutnya, Qin Yichen meraung ke langit, dan senjata kekaisaran bihai di tangannya bahkan lebih marah dengan jari-jarinya. Kaisar bihai ada di tanganku, di atas Tianhe. Akulah langit. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Segera setelah kata langit jatuh, saya melihat sungai Tianhe yang berada ribuan mil di sekitar Sentai. Dan ada gelombang amarah yang melonjak, tampaknya menumbangkan segalanya. Hancur melahap dunia. Tianhe bukan sungai biasa, tetapi lautan bintang yang tak terbatas. Luas dan tak terbatas. Berisi keajaiban dan rahasia yang tak ada habisnya. Bintang-bintang diserang, dan banyak orang kuat jatuh ke dalamnya. Seperti orang biasa yang jatuh ke laut dalam, hanya akhir yang ditelan. Sungai Tianhe bergolak, gelombang amarah menyapu, dan itu benar-benar mengguncang armada angkatan laut surgawi yang terhubung dari Cakrawala. Gemetar. Gelombang amarah melonjak, dan banyak tentara dan jenderal surgawi tersapu oleh gelombang amarah sebelum mereka bisa bereaksi. Namun hanya sempat tinggal sebentar. Berteriak. Tidak hanya itu, gelombang amarah melonjak ke langit, menyapu kegelapan, dan terus-menerus hancur. Bintang dalam dan kegelapan berbenturan secara horizontal, dan langit di atas Tianhe sangat mempesona, membuat hati bergetar. Saya melihat kegelapan, sudah menyebar di sepanjang telapak kaki Qin Yichen ke kakinya, sepertinya ingin menelannya. Tetapi ketika dia melihat kakinya diinjak, kegelapan itu pecah, dan ada pisau ekstra di tangannya. Kedua pisau keluar, dan sosoknya berkedip-kedip dalam kegelapan, dan setelah beberapa saat, dia muncul di belakang Ji Jue. Melihat Qin Yichen dengan kedua tangan di tangannya, dengan gila menghadap ke belakang, ketajaman pisaunya membuat King of Star Pickers terkejut. Ini tidak sesederhana kecepatan, menghancurkan ruang dan waktu, dan bahkan memotong dari masa depan, mengubah ruang dan waktu. Membuat masa depan bertabrakan dengan masa kini, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dao Manglingran, melihat punggung Qin Yichen diselimuti oleh para dewa dan iblis. Para dewa dan iblis saling terkait, tetapi dia tampak lebih menakutkan daripada para dewa dan iblis. Di belakangnya, tubuh Ji Jue yang tertegun bergetar, dan kemudian tiba-tiba bergerak-gerak, dengan kedua telapak tangan tanpa sadar mencekik lehernya. Mendesis. Meskipun tubuh Tao Ji Jue luar biasa, kutukan hitam yang membekas di sekujur tubuhnya melonjak dalam sekejap. Bergegas ke lehernya, menekan lukanya, tetapi masih ada percikan darah hitam di peron. Pemandangan ini membuat langit di atas sungai menjadi sunyi. Hanya kegelapan dan gelombang amarah yang menyapu, seperti awan dan laut dalam, kusam dan luas, dan penuh kengerian yang membuat orang gemetar. Sungguh, benarkah potong orang itu? Di atas panggung Tian Pengpas, jutaan pionir tercengang. Jika komandan mengatakan itu sekarang, dia mungkin menipu dan menghibur mereka. Tetapi sekarang, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa leher pria itu dipotong oleh dua pisau. Darah hitam jatuh di podium suci, yang membuat Tian Pengguan bersemangat. Selama lebih dari setahun, 15 orang kuat dari klan Kunpeng berakhir dengan pahit, dan Peng Shaoqing terakhir nyaris menyelamatkan nyawanya. Hari ini, saya akhirnya melihat sumpit ini berdarah. Jenderal Feng itu perkasa. Bunuh dia. Bunuh dia. Jenderal Feng benar-benar memotongnya. Orang itu bukannya tak terkalahkan. Ji Jue bergerak-gerak, cahaya hitam menyinari pipinya. Dia tidak percaya berapa lama untuk bertarung. Dia terluka parah. Meskipun kegelapan melonjak dan menutup lukanya, cahaya pisau di leher itu belum padam, dan bahkan membunuh kekuatan dan vitalitasnya. Dan Feng Tianxing tampaknya baru saja mencabut pedangnya. Ji Jue sangat ketakutan. Kamu tahu, sebelumnya, ketika dia satu-satunya yang menghancurkan yang disebut kaisar seperti ini, kapan dia berubah menjadi seperti semut? Jiji. Di aula surga tinggi, kaisar surga yang melihat pemandangan ini tidak dapat membantu mencondongkan tubuh ke depan. Dan bayangan dewa yang kuat dengan jelas menunjukkan sentuhan keheranan. Seketika, di wajah kaisar yang hidup selamanya di hari itu, sang kaisar tampak mendung dan tidak pasti, dan akhirnya berubah menjadi niat membunuh. Sen Ai King, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Kelompok anti pencuri ini bertekad. Sen Zengran mengambil perintah tersebut, dan hatinya juga sangat menakjubkan. Tadi, mereka diam-diam mengawasi apakah Peng Aotian dan anti pencuri lainnya akan bergerak. Hasilnya, mereka sekarang siap untuk bergerak. Pisau pencuri ini, apakah itu sangat kuat? Jangan pernah tinggal. Di atas panggung para dewa, telapak tangan Ji Jue dikeluarkan dari lehernya. Luka-lukanya ditekan oleh kegelapan, tapi telapak tangannya gemetar. Di atas kepalanya adalah langit yang penuh dengan kegelapan dan gelombang yang mengamuk, dan Tianhe melonjak di sampingnya, dan sosok kurus perlahan berbalik. Kedua pedang bersinar dengan cahaya dingin, dan para dewa dan iblis cocok satu sama lain. Di mana gelangmu?
Tetap gunakan. Tidak lebih, tapi tidak ada kesempatan. Ji Jue mengertakkan gigi. Seberapa memalukan perasaan dipermainkan seperti semut? Tetapi dia harus melakukan apa yang dikatakan Qin Yichen. Dengan jentikan pergelangan tangannya, gelang itu berubah menjadi kegelapan. Dan pada saat berikutnya dia ingin memenjarakan Qin Yichen dan menghancurkannya. Saya ingin menghancurkan pisau pencuri Anda. Tanda seru. Tanda seru. Om. Gelang itu datang ke kota dan membunuh dengan sangat cepat, dan langsung menyusut di tenggorokan Qin Yichen. Dan kutukan hitam layu di pipi Ji Jue melonjak, seolah-olah dia akan memberikan gigi ganti gigi. Selamat dari pedang pencuri itu. Tempat yang terhubung ke gagang seperti tenggorokan makhluk. Tenggorokan umumnya hancur. Kegelapan jatuh ke tulang, dan Qin Yichen langsung merasa gelang ini tidak hanya dapat menghancurkan tubuh Dao, tetapi juga menekan Dao Wei, membuat sajak Dao-nya terisolasi dan sulit digunakan. Menarik. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, tetapi tidak ada rasa panik karena sesak napas. Dia mengendalikannya dengan sangat hati-hati, membiarkan kegelapan membanjiri tubuhnya. Namun orang yang menyambut kegelapan adalah gumpalan aura pedang yang tertinggal, yang membuatnya mustahil untuk memadamkan kekuatannya. Tampaknya bagi tuanmu, kamu hanyalah bidak catur yang tidak penting. Apakah kamu hanya memberimu 2 harta? Jika tebakanku benar, maka kamu bisa mati. Memotong. Tiba-tiba, saya melihat semburan cahaya dari tenggorokan Qin Yichen. Cahaya ilahi bersinar dengan cahaya biru kemasan, dan cahaya ilahi lewat, dan itu tidak terkalahkan. Dia hanya mendengar pertukaran nyaring, yang benar-benar memotong gelang itu. Meskipun kecemerlangan cahaya ilahi itu bergoyang untuk sementara waktu, kekuatannya tidak berkurang dan memotong langsung ke arah alis Ji Jue. Ini adalah, apa kau tidak menginginkan Taoisme bawaan Heze? Aku berikan padamu. Heze Xian Dao Jing adalah kebijaksanaan yang tak tertandingi dari klan Heze melalui dinasti, dan berisi cara yang tak terbatas, dan Qin Yichen mewujudkannya dengan energi pedang bawaannya sendiri dan memotongnya. Meskipun Ji Jue adalah murid keberadaan, meskipun keberadaannya tinggi dan tampaknya adalah dewa yang mengatur segalanya, bagaimanapun juga Ji Jue hanyalah salah satu dari banyak muridnya. Meskipun harta karun Ji Jue luar biasa, mereka belum sombong untuk bisa dibandingkan dengan bawaan Taoisme Heze.